Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandika Hasari Putra, NIM 19087134. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang supervisi pendidikan. Yang pertama, pengertian supervisi pendidikan. Istilah supervisi terdiri dari dua kata, yaitu super yang artinya di atas dan vision yang artinya melihat. Dalam pengertian lain, supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Dengan demikian, supervisi pendidikan adalah suatu proses pembimbingan dari pihak kepala sekolah kepada guru-guru dan pengawal dan personalia sekolah yang langsung menangani belajar para siswa. 2. Tujuan supervisi pendidikan. Tujuannya adalah memperbaiki dan memperkembangkan proses belajar mengajar secara total. Ini berarti bahwa tujuan supervisi pendidikan tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ardi, NIM 19087133. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 12, yaitu yang ketiga, prinsip supervisi pendidikan. Seseorang pemimpin pendidikan yang disebut sebagai superior dalam melaksanakan supervisi hendaknya bertumpu pada prinsip supervisi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ilmiah, yang intinya kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan objek yang diperoleh oleh kenyataan pelaksanaan proses belajar. Yang kedua, memperoleh data perlu diterakan alat perekam data seperti angket, observasi, dan perangkap pribadi. Yang ketiga itu setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan kontinu. Yang kedua, prinsip demokrasi. Demokrasi mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atas dan bawahan, akan tetapi berdasarkan rasa kesejawatan, servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan. Yang ketiga itu prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi sharing of ideas, sharing of expression, memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang keempat itu prinsip prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan melaksanakan termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan dengan cara yang menakutkan. Supervisi juga harus berpegang teguh pada Pancasila, yang merupakan prinsip asasi dan merupakan landasan utama dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Di samping prinsip di atas, prinsip pendidikan dapat dibedakan atas prinsip positif dan prinsip negatif. Yang pertama itu prinsip positif. Prinsip positif patut diikuti diantaranya adalah yang A, supervisi harus dilaksanakan secara demokrasi dan kooperatif. Yang B, supervisi harus kreatif dan konstruktif. Yang C, supervisi harus kuantitatif dan efektif. Yang D, supervisi harus dapat memberikan perasaan aman kepada guru-guru. Yang E itu supervisi berdasarkan kenyataan. Yang F, supervisi harus memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mengadakan self-evaluation. Yang kedua, prinsip negatifnya adalah yang pertama, seorang supervisor tidak boleh bersifat otoriter. Yang kedua, supervisor tidak boleh mencuri kesalahan pada guru-guru. Yang ketiga, seseorang supervisor bukan seorang inspektur yang ditugaskan secara memaksa apakah peraturan-peraturan yang instruksi-instruksi yang telah diberikan pada yang dilaksanakan atau tidak. Yang D, seorang supervisor tidak boleh menganggap dirinya lebih baik daripada guru-guru oleh karena jabatan. Yang E, seorang supervisor tidak boleh terlalu banyak memperhatikan hal-hal kecil dalam cara guru-guru mengajar. Yang F,
Seseorang supervisor tidak boleh lekas kecewa bila ia mengalami kegagalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra. Saya akan menjelaskan tentang peranan supervisi pendidikan. Peranan supervisi adalah memberi dukungan, membantu, dan mengikut sertakan. Selain itu, peranan seorang supervisi adalah menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga guru-guru merasa aman dan bebas dalam mengembangkan potensi dan daya kreasi mereka dengan penuh tanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Ahli Sutoni Sinamo, NIM 19087164. Saya dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang jenis-jenis supervisi pendidikan. Berdasarkan banyak jenis pekerjaan yang dilakukan oleh guru atau karyawan pendidikan, supervisi pendidikan dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu supervisi umum. Supervisi umum adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran seperti supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah atau kantor-kantor pendidikan. Yang kedua ada supervisi pengajaran. Supervisi pengajaran adalah kegiatan-kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personil maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi tercapainya tujuan pendidikan. Yang ketiga ada supervisi klinis. Supervisi klinis adalah suatu proses pembimbingan yang bertujuan untuk membantu pengembangan profesional guru atau calon guru khususnya dalam pengambilan mengajar dalam observasi dan analisis secara teliti dan objektif sebagai pegangan untuk perubahan tingkah laku mengajar tersebut. Yang keempat ada pengawasan melekat. Tujuan pengawasan melekat adalah untuk mengetahui apakah pimpinan unit kerja dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pengadilan yang melekat padanya dengan baik sehingga bila ada penyelewengan, pemborosan, dan korupsi, pimpinan unit dapat bekerja mengambil tindakan koreksi sedini mungkin. Yang kelima ada pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang fungsi jabatannya sebagai pengawas. Sebagai contoh konkret tentang pengawasan fungsional dapat dilihat dalam struktur organisasi Departemen P dan K. Dalam struktur tersebut, khususnya di lingkungan Inspektur Jenderal, terdapat 8 inspektur yang masing-masing dipimpin oleh inspektur.